warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Baik? Alhamdulillah. Jumpa lagi bersama Bu Rida. Hari ini kita akan belajar lagi. Mau gak kalian? Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup sederhana yang sangat keren. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ikhlas. Nah, apa? Ikhlas. Oke, tetapi sebelum kita belajar tentang ikhlas, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita melafalkan sholawat dulu. Kalian cinta gak dengan Nabi Muhammad? Kalian sayang gak dengan Nabi Muhammad? Kalau kalian sayang dengan Nabi Muhammad, kalian harus buktikan. Dengan cara apa? Dengan rajin membaca sholawat. Kita harus rajin sholawat. 1, 2, 3. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Kami rindu padamu. Berdoa sudah, bernyanyi sudah. Yuk kita mulai belajar. Apa itu ikhlas? Mau tahu? Simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia membutuhkan manusia yang lain. Karena apa? Kehidupan manusia tidak sama. Ada orang yang berkecukupan, ada pula orang yang kekurangan. Kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, sebagai orang yang berkecukupan, ketika kita diberi kecukupan oleh Allah, sebaiknya kita harus membantu yang lain, anak-anak. Membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, membantu saudara kita yang membutuhkan bantuan. Apa ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa artinya bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah. Karena Allah, lillahi ta'ala. Orang yang melakukan apapun itu tujuannya karena Allah. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Tidak riak dalam beramal. Riak, apa itu riak? Riak itu begini anak-anak. Ketika kita melakukan apapun, melakukan suatu perbuatan, kita niatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Contoh, Alvin pada waktu itu sedang ada di dalam kelas dengan Levif. Nah, ketika itu Levif sedang kebingungan. Dia bingung, dia sedang kebingungan mencari pensilnya yang tidak ada. Pensilnya hilang. Levif kebingungan mencari pensil. Nah, Alvin tahu. Tapi Alvin membiarkannya. Alvin pura-pura tidak tahu. Sesaat kemudian datanglah teman-temannya yang masuk ke dalam kelas. Ada Asa, ada Lina, ada Syafa, dan lainnya sedang masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian mereka bergabung bersama-sama. Nah, ketika ada orang banyak, kemudian Alvin baru mau meminjami Levif. Kamu kenapa, Levif? Kamu kok sedang bingung? Alvin pura-pura tanya, padahal dia sudah tahu sejak tadi. Levif pun menjawab, aku bingung, Alvin. Pensilku hilang. Tadi aku taruh di sini tapi kok nggak ada. Nah, kemudian Alvin menawarkan bantuan. Ini loh punya pensilku. Nah, tahu nggak anak-anak? Alvin tadi ketika memberi bantuan kepada Levif, dia itu punya niat yang tidak baik. Dia itu riak. Apa maksudnya? Dia menolong Levif tujuannya ingin dipuji oleh teman-temannya. Tadi ketika sedang berdua, dia tahu tapi dia tidak mau menawarkan bantuan. Tapi setelah ada teman-temannya masuk ke kelas, dia langsung menawarkan bantuan. Tujuannya karena kepengen dipuji oleh Syafa, oleh teman-teman yang lain. Nah, itu namanya riya, anak-anak.
Ria itu melakukan perbuatan baik bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Coba tadi kalau Alvin ikhlas, pasti dari awal sudah ditawari bantuan Levif. Tapi tadi Alvin tidak. Ketika sedang berdua, dia pura-pura gak tahu. Nah, boleh gak Ria? Ria itu tidak boleh anak-anak. Ria itu penyakit hati, tidak boleh. Nah, ketika orang ikhlas, dia tidak akan mungkin punya sifat ria. Dia akan menolong temannya, dia akan membantu orang lain dengan niat karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, orang yang ikhlas itu tidak mempunyai sikap ria. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29 itu sudah dijelaskan anak-anak. Artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. Nah, itulah ikhlas itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan anak-anak, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, paham gak anak-anak apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Dan yang perlu kalian tahu anak-anak, berbuat ikhlas itu bukan hanya kepada manusia saja, tetapi ketika beribadah pun kita juga harus ikhlas. Contohnya, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Ketika kita bersedekah itu harus ikhlas, harus karena Allah. Jangan sampai ketika kita bersedekah, berinfak, tapi niat kita kepingin dipuji oleh orang lain. Gak boleh anak-anak. Ketika kita beramal, kita harus ikhlas karena Allah. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas? Bagaimana anak yang punya sikap ikhlas? Bagaimana ciri-ciri anak yang punya sikap ikhlas? Mau tahu gak? Oke. Ciri-ciri anak, ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas. 1. Dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, terus memperbaiki diri dan selalu beramal. Anak yang
ikhlas itu dia itu selalu memperbaiki dirinya. Hari ini aku harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok aku harus jauh lebih baik lagi daripada hari ini. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga orang yang mempunyai sikap ikhlas: menyembunyikan amal kebaikan. Gini anak-anak, orang yang ikhlas ketika dia beramal, dia itu malah cenderung menyembunyikannya. Lebih baik orang lain itu tidak tahu. Karena apa? Dia takut kalau dia itu punya sikap riya. Jadi dia itu tidak akan memamerkan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Dia tidak memamerkan amal baiknya kepada orang lain. Dia itu cenderung menyembunyikannya. Oke. Next, lanjut. Ciri yang kelima, yaitu ketika orang ikhlas, dia itu tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain ketika beramal. Mau dipuji, mau diejek, dia tetap beramal. Dia tetap berbuat baik. Karena apa? Tujuan dia beramal, tujuan dia berbuat baik karena Allah, bukan karena pujian atau hinaan. Next, ciri-ciri yang keenam. Anak yang ikhlas ketika beramal dilakukan untuk menjalankan perintah Allah. Jadi ketika dia berbuat baik, ketika beramal, di dalam hatinya berkata seperti ini: oh iya, aku mau beramal. Allah kan suka dengan beramal. Aku harus beramal karena aku kepengen disayangi oleh Allah. Nah, seperti itu anak-anak. Oh iya, menolong teman kan disukai Allah. Allah itu sangat suka dengan anak yang membantu temannya. Aku harus membantu temanku supaya Allah sayang kepadaku. Aku pengen disayangi Allah. Nah, seperti itu. Niatkan sesuatu karena Allah, bukan karena orang lain. Ciri yang selanjutnya, ciri yang nomor ketujuh adalah tidak memamerkan amalnya kepada orang lain. Contoh, misalkan ada anak yang namanya Indra. Indra tahu ada temannya yang jatuh dari sepeda. Kemudian Indra langsung cepat-cepat menolongnya. Nah, setelah kejadian itu, Indra cenderung menyembunyikannya. Dia tidak pamer kepada teman-temannya. Ketika anak yang ikhlas, dia tidak akan pamer kebaikannya kepada orang lain. Yang kedelapan, anak yang ikhlas itu tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. Contoh, ada anak yang bernama Ahmad. Ahmad mendapatkan tugas dari ibu guru. Tugasnya itu banyak, tetapi Ahmad mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Ahmad tidak pernah mengeluh, karena Ahmad di dalam hatinya itu yakin. Dia tahu kalau melaksanakan tugas dari bapak ibu guru itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah perbuatan yang disukai Allah. Kalau dia rajin belajar, dia akan menjadi anak yang pandai. Anak yang pandai itu disukai sama Allah. Makanya ketika Ahmad diberi tugas meskipun banyak, dia itu senang. Dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Nah, itulah ciri-ciri anak yang ikhlas. Tuh nggih? Itulah yang bisa Bu Rida sampaikan. Harapannya Bu Rida, dengan penjelasannya Bu Rida tadi kalian paham apa itu ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu hal apapun karena Allah, lillahi ta'ala. Dan semoga kalian bisa mempraktekkan, menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai anak-anak, mari kita biasakan perilaku ikhlas. Ikhlas dalam beribadah juga, ikhlas dalam membantu orang lain. Nah, paham gak anak-anak?
Itulah yang bisa Bu Nida sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum.